Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Rianto, Zena Setiani, dan saya sendiri Muhammad Ainun Barudin. Kami akan mempresentasikan tentang lingkungan pemasaran. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Ahmad Rianto. Pengertian lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kegiatan-kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan. Artinya, untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran, pemasar mampu melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut seperti yang dikehendaki perusahaan. Perusahaan dapat melakukan alokasi sumber daya secara produktif melalui koordinasi faktor manusia dan alat-alat manajemen. Lanjutkan, aspek sumber daya organisasi meliputi kekayaan, kemampuan, dan posisi pasar. Mampu mendukung strategi dan dipercaya dapat berpengaruh terhadap usaha merealisasi tujuan organisasi. Aspek manusia. Sumber daya manusia merupakan kekuatan perusahaan, tetapi sebaliknya dapat juga sekaligus sebagai ancaman perusahaan apabila tidak dikendalikan dengan baik. Aspek alat-alat manajemen dan teknologi meliputi sistem informasi organisasi dan teknik-teknik operasional. Penguasaan manajemen teknologi atau teknologi mampu memberikan kekuatan kepada perusahaan, akan tetapi pengendaliannya memerlukan investasi yang tidak sedikit. Lingkungan internal pemasaran, perencanaan barang, penetapan harga, program promosi, saluran distribusi. Lingkungan internal non-pemasaran. Produksi atau operasi mencakup kapasitas produksi, fasilitas produksi, teknologi produksi yang digunakan, efisiensi produksi, dan kemampuan mengendalikan pasokan bahan baku. Yang kedua, keuangan mencakup struktur dan nilai aset. Akses memperoleh kredit, alokasi dana untuk setiap kegiatan perusahaan, dukungan sumber daya keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana setiap kegiatan, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Yang ketiga, sumber daya manusia mencakup jumlah pegawai, kualifikasi pegawai, perencanaan sumber daya manusia, penarikan dan pengembangan pegawai, serta sistem kompensasi. Yang keempat, pemasaran mencakup citra perusahaan atau produk, pemahaman tentang pasar, jaringan distribusi, pengembangan produk, efektivitas promosi, penetapan harga, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan perantara. Yang kelima, riset dan pengembangan mencakup kualitas riset, relevansi riset dengan membutuhkan pengembangan, ketersediaan sumber daya riset, komitmen manajemen terhadap riset dan pemanfaatan hasilnya, kerjasama dengan pihak lain, serta waktu Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal kegiatan pemasar adalah pengaruh-pengaruh tidak langsung yang berada di luar kekuasaan atau kendali pemasar. Pengaruh-pengaruh tersebut akan memaksa pemasar untuk menyesuaikan arah dan strateginya agar tetap survei di lingkungannya. Lingkungan eksternal makro. Lingkungan luar makro meliputi aspek kondisi perekonomian,
hukum, politik, dan peraturan pemerintah, kependudukan dan keseimbangan lingkungan, teknologi, sosial, dan kebudayaan. Lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro meliputi aspek pemasok, pesaing, perantara, pasar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup kurang jelas, apa jelas, nggak tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.